Marhaban lakum wa hatsyo minasan. Kali ini kita akan ngelanjutin cerita Tenken part 24. Oh iya, sebelumnya gue mau ngasih tahu kebingungan gue soal Zelis. Jadi dia ini laki-laki ya, bukan gadis kawaii seperti ilustrasi yang gue tampilin kemarin. Jadi ya mohon maaf. Yaudah, langsung aja kita mulai. Setelah mengatasi tamu tak diundang yang datang ke restoran, Jet datang bersama 4 orang yang ternyata adalah Colbert dan party Crimson Maiden. Colbert terluka cukup parah di bagian kakinya karena melindungi party Crimson Maiden dari penyerang misterius. Beruntung saat itu Jet datang dan membawa mereka kabur sebelum penyerang itu melancarkan ultinya. Fran kemudian menyembuhkan luka Colbert. Meskipun begitu, Colbert masih merasakan sakit karena syok pada otot-ototnya. Colbert duduk dan mulai bercerita. Ketika dia baru selesai makan malam bersama para gadis dan akan mengantar mereka pulang, di perjalanan mereka dihadang oleh orang berbadan besar yang menanyakan nama dan apakah mereka bekerja untuk Blacktail. Orang itu juga sempat memperkenalkan dirinya bernama Terraclet. Lydia jelasin kalau Terraclet adalah orang yang sangat brutal dan punya bounty di kepalanya. Saat dikeluarkan dari guild dia masih peringkat C, tapi sekarang sudah jauh lebih kuat. Para gadis cukup ketakutan karena kalau tidak ada Jet mereka sudah mati. Master awalnya agak khawatir mereka akan mengundurkan diri sebagai pegawai Blacktail karena telah mendapat ancaman. Untungnya mereka adalah petualang, jadi punya mental yang cukup kuat. Setelah itu mereka membuat laporan di kantor kesatria. Awalnya para kesatria sudah mendengar rumor tentang prajurit gila, tapi sekarang sudah bukan rumor lagi setelah ada yang melapor. Selesai membuat laporan, Colbert dan para gadis berencana menginap di guild petualang untuk menghindari serangan dadakan. Sedangkan Fran akan pergi keluar untuk memeriksa sesuatu. Colbert mengingatkan apapun yang dilakukan Fran, dia harus kembali untuk mengikuti kompetisi besok. Fran kemudian menaiki Jet yang berlari dengan cepat ke suatu tempat. Mereka mendatangi sebuah perumahan yang berada di dekat markas YTA. Mereka kemudian menaiki atap dan mengintip pada satu rumah yang ditunjuk oleh Jet. Di dalamnya terdapat Brooke Tristan, anak kedua Rodus, yang sedang berbicara dengan pria bernama Facina Stormeo. Mereka membicarakan kegagalan aksi Terraclet. Brooke ingin agar Fran segera dihabisi malam ini, karena roti kari yang Fran jual dapat menghilangkan efek air iblis yang ada di masakan Nobel Dish. Brooke juga berencana untuk menghapus YTA, karena bisa berbahaya jika dibiarkan setelah banyak melakukan kesalahan. Selama ini Brooke adalah dalang dari semua kejanggalan yang terjadi. YTA digunakan untuk menutupi aktivitas ilegal yang dia lakukan. Master dan Fran memerlukan bukti untuk menangkap Brooke. Mereka kemudian memulai dari Tormeo terlebih dahulu, yang sekarang sedang sendirian di ruangannya. Saat sedang memikirkan rencana, Jet tiba-tiba menghilang dan sudah berhasil melumpuhkan Tormeo. Setelah itu, mereka berencana menyerahkan Tormeo untuk menjadi saksi. Tormeo dengan mudahnya memberitahu informasi yang dia miliki hanya karena melihat Jet. Tentunya Fran menggunakan deteksi kebohongan, karena Tormeo masih memiliki pikiran bisa membodohi anak kecil seperti Fran. Tormeo ditugaskan menjadi kepala YTA. Selain itu dia juga adalah kepala asosiasi dagang Tormeo yang menjadi rekan bisnis YTA, dan Brooke merupakan pemegang saham terbesarnya. Seperti yang sudah kita tahu, dia berencana melakukan kudeta melalui orang-orang yang berada dalam pengaruh air iblis. Linford dan alkemis bernama Zelisla yang bertugas untuk membuat air itu. Fran kemudian memasukkan Tormeo ke dalam karung. Sampai di mansion, Sebas sudah gak heran lagi dengan karung yang Fran bawa. Fran langsung berdiskusi dengan Satya dan Kruto. Dia juga memberitahu bahwa Brooke adalah dalang dari semua kejadian selama ini. Saat itu, Kruto meminta Slade untuk memanggil Rodus, tapi Slade menyarankan agar tidak ikut campur urusan negara lain, karena nanti akan terjadi seperti saat di Sidran. Meskipun begitu, mereka tetap harus membahas ini bersama Rodus. Supaya lebih meyakinkan, Kruto mengancam Tormeo akan memberikan kutukan padanya dengan kekuatan iblis Phileas. Tormeo tentunya tahu tentang rumor kekuatan Phileas dan berjanji akan berkata jujur saat di hadapan Rodus. Slade kemudian pergi untuk memanggil Rodus dan tak lama kemudian Rodus pun datang. Rodus sudah punya firasat buruk ketika dipanggil oleh Phileas karena kejadian sebelumnya. Dia cukup terkejut ketika melihat Tormeo ada bersama mereka. Rodus mengenal Tormeo sebagai penjual produk kecantikan dan merupakan mitra dagang anak keduanya. Melihat situasi ini, Rodus sudah siap jika ada suatu hal buruk terjadi. Tormeo menceritakan semua rencana yang dia lakukan bersama Brooke. Rodus awalnya marah dan tidak percaya, tapi dia menyadari kebenaran dari perkataan Tormeo. Dia tidak menyangka jika Brooke akan melibatkan para warga dalam rencananya. Rodus sangat sulit menerima ini karena harus curiga pada anaknya sendiri. Dia masih memerlukan bukti yang lebih kuat. Rodus sejak awal sudah tahu jika salah satu dari Philip atau Brooke lah yang menggunakan segel miliknya tanpa izin. Dia tahu kalau Philip adalah pria sederhana yang tidak mungkin melakukan konspirasi, yang berarti tersangka kuatnya adalah Brooke. Rodus mengalami dilema kuat antara menegakkan keadilan dan menutupi aib keluarganya. Apalagi sekarang ada bangsawan Phileas di sekitarnya.
Jika dia tidak bergerak cepat, akan menimbulkan reaksi negatif dan akan membahayakan warganya juga. Rhodus kemudian memutuskan untuk membentuk Satgas untuk menangkap Brook, dan mereka akan bergerak malam ini. Satgas penangkapan kali ini tidak bisa terlalu banyak, karena kebanyakan penjaga sedang mengawal jalannya festival. Fran memimpin Satgas tersebut ke tempat Brook yang sekarang berada di mansion YTA. Rhodus masih sempat ragu karena belum ada bukti yang kuat. Fran kemudian menyerang salah satu penjaga sebelum orang YTA menyadari kehadiran mereka. Fran menginterogasi orang itu, tapi terlihat seperti penyiksaan di mata Rhodus. Fran pertama menanyakan pemilik mansion yang ada di depan mereka. Orang itu, kita sebut saja Baldi, menjawab kalau mansion tersebut adalah milik YTA. Saat itu, penjaga di sebelah Rhodus bernama Danan agak terkejut mendengar YTA. Danan menjelaskan kalau YTA bekerja sama dengan Tormeo, yang berarti Brook ada hubungannya dengan ini. Rhodus mulai menerima fakta tersebut. Fran melanjutkan interogasinya. Baldi memberitahu kalau Brook ada di dalam. Mereka juga melakukan aktivitas buruk dan ilegal, seperti penyelundupan, menjual wanita, dan membakar rumah pesaing mereka. YTA lah yang bertugas melakukan aktivitas ilegal untuk menutupi kebusukan TTA atau Asosie Dagang Tormeo. Rhodus menanyakan keterlibatan Brook. Baldi mengiyakan, tapi Rhodus masih saja menyangkalnya. Baldi cerita kalau dia pernah disuruh untuk merawat budak milik Brook karena habis digadabah terlalu kuat oleh Brook. Rhodus selama ini mengajarinya untuk menghargai orang biasa jika ingin menjadi penerus dirinya. Tapi ajaran itu sepertinya tidak masuk ke dalam pikirannya Brook. Rhodus kemudian memerintahkan pasukan untuk menggeledah tempat itu. Dia juga berencana untuk berbicara secara pribadi dengan Brook. Setelah mendobrak gerbang, pasukan Rhodus harus menghadapi orang-orang yang berada dalam pengaruh air iblis. 5 menit kemudian, mereka sampai di ruangan yang Jet mencium bau Brook dari dalamnya. Brook yang bersiap ingin kabur kaget karena ada ayahnya dalam penyerangan kali ini. Master mendeteksi kalau Brook juga dalam status kerasukan. Hal itu membuat Master bingung. Saat itu, salah satu penjaga melapor kalau mereka berhasil menguasai mansion dan menemukan wanita yang diduga korban penjualan budak. Rhodus kemudian menyuruh penjaga untuk menangkap Brook. Master kemudian berpikir untuk menyembuhkan orang-orang yang ada di dalam mansion. Saat ingin mengeluarkan beberapa roti kari, Brook tiba-tiba berteriak dan memberontak. Gejalanya sama persis seperti orang-orang yang kerasukan. Rhodus memegang Brook dan menanyakan apa yang terjadi. Tapi Brook tidak menjawab sambil mengeluarkan busa dari mulutnya. Saat itu keluar asap hitam dari tubuh Brook yang terlihat tidak baik. Fran segera mengeluarkan kari dari penyimpanan dimensi. Jet membantu memegangi tubuhnya. Sangat sulit memberi Brook kari karena terus memberontak. Fran kemudian memaksa Brook membuka mulutnya, tapi malah membuat kari itu mengenai seluruh wajahnya. Walaupun begitu, ada sedikit yang masuk ke dalam mulutnya yang tidak diketahui apakah akan berefek padanya. Brook semakin menggila dan otot tubuhnya mulai membengkak. Kulitnya menjadi sehitam tinta dan pembuluh darahnya membesar seperti ada cacing berjalan di balik kulitnya. Fran langsung mundur dari Brook. Master mengidentifikasi status Brook terlihat seperti monster. Dia bahkan mendapat gelar sebagai budaknya kejahatan atau budak Evil One. Mereka tidak menyangka kalau air iblis bisa mengubah bentuk tubuh seseorang. Master berpikir ini adalah ulah Zelis atau Linford karena tidak ada tanda Brook meminum air iblis. Saat sedang menghadapi Brook, orang yang ada di luar mansion juga mulai berteriak dan ikut berubah. Rhodus mendekati putranya dan menghiraukan peringatan Fran. Dia mencoba mengajak Brook bicara, tapi malah mendapat tendangan yang cukup kuat. Fran kemudian melepaskan Brook, dan Fran segera menggunakan stun bolt pada Brook. Sihir itu cukup efektif hingga membuat Brook tidak bergerak. Jet menginjak tubuh Brook yang terkapar dan Fran segera pergi keluar melalui jendela. Di luar mereka melihat semua tahanan YTA sudah berubah wujud. Fran mengalahkan semua tahanan YTA dalam 3 menit. Para penjaga lega dan mulai beristirahat. Fran kemudian menghampiri para budak yang diselamatkan dari mansion. Dia menanyakan terkait orang bernama Zelis dan Linford. Di sana, Danan cukup familiar dengan Zelis karena terkenal sering melakukan percobaan pada manusia. Master berpikir kalau Zelis kemungkinan meninggalkan Brook dan mengontrol orang-orang YTA dari jauh. Fran saat itu menunjuk ke arah penjaga gerbang, si Baldi. Dia tidak berubah seperti yang lain, tapi masih dalam pengaruh air iblis. Mereka menganalisis apakah terdapat perbedaan antara Baldi dengan yang lain. Jika terkait jumlah air yang dikonsumsi, maka hanya perlu menunggu waktu sampai Baldi juga ikut berubah. Hal itu membuat Master teringat penduduk kota yang kemungkinan sudah mengkonsumsi air iblis. Dikarenakan Rhodus yang masih meratapi Brook, Fran bekerja sama dengan Kapten Danan untuk melakukan investigasi ke seluruh kota. Fran memberitahu Danan terkait ciri-ciri orang yang kerasukan air iblis. Danan berencana membuka misi darurat bagi seluruh petualang yang memiliki skill penilaian untuk mendeteksi orang-orang yang terpengaruh. Mereka berencana agar tidak membuat kehebohan di tengah masyarakat dan berusaha agar Zelis dan Linford tidak mengetahui pergerakan mereka. Danan kemudian meminta Fran untuk tetap terlibat dalam kasus ini. Fran juga sudah mendapat izin untuk melakukan investigasi. Mereka menyadari Jet mencium sesuatu, seperti lab rahasia di dalam mansion.
Fran kemudian pergi ke dalam untuk melakukan penyelidikan. Mereka tiba di sebuah pintu yang di dalamnya terdapat perlengkapan alkemis. Dalam ruangan itu bersih dan tidak terlihat petunjuk apapun, tapi Jet mengarah ke tempat lain, yaitu jalur rahasia yang tertutup tembok. Mereka berusaha menghancurkan tembok itu karena sudah tidak ada waktu mencari mekanisme pintunya. Mereka berhasil menghancurkan tembok setelah beberapa kali mencoba. Mereka segera memasuki lorong kotor tersebut. Di dalamnya mereka merasakan hawa keberadaan seseorang yang memancarkan aura membunuh, sehingga mereka mulai bersiap jika ada pertarungan. Di dalam sebuah ruangan, mereka melihat pria yang cukup kuat, mungkin setingkat petualang tingkat C. Dia ahli dengan senjata tombak. Pria itu bernama Luzelio, yang merupakan pengendali iblis, dan tangan kanan Lineford. Luzelio ini mungkin mirip Betelgeuse ya, karena di percakapannya dia sering banget ketawa dan punya fetish psikopat. Fran dan Luzelio mulai beradu serangan. Fran dengan mudah menangkis semua serangan Luzelio. Hal itu membuat Luzelio frustasi, karena semua serangannya bisa ditangkis. Dia ingin melihat Fran kesakitan dan meringis, tapi tidak bisa melakukannya. Luzelio mencoba melakukan serangan kuat dengan memutar tubuhnya untuk memperkuat serangan tombaknya. Fran menahan serangan itu dan melepaskan tombak Luzelio. Fran mengambil kesempatan untuk melepaskan tombak dari tangan Luzelio. Pada saat itu Jet keluar dari bayangan dan menggigit kakinya. Fran kemudian menodongkan pedang ke leher Luzelio sambil bertanya tentang Lineford. Dia menjelaskan kalau Lineford adalah penyihir yang sangat kuat yang telah bersatu dengan kekuatan jahat dalam tubuhnya. Luzelio dan yang lain dijanjikan akan mendapatkan kekuatan yang sama dan melangkah menuju evolusi. Mendengar itu, Master teringat dengan gelar yang didapat oleh Brooke setelah berubah terkait Evil One. Lineford bertujuan untuk mendapat kekuatan tertinggi. Dia memanfaatkan kekuatan Evil One untuk tujuannya. Evil One adalah wujud kejahatan. Dia akan memberikan kekuatan pada orang-orang jahat yang memiliki kapasitas. Luzelio memberitahu kalau Lineford berada di rumah persembunyian yang disediakan oleh Brooke, tepatnya di dekat komplek bangsawan. Dia memperingati kalau dari sana akan memicu ledakan besar ke seluruh kota Barbora dengan sihir. Master berpikir Luzelio ini bodoh karena membocorkan rencana tuannya. Tapi kemudian Luzelio mengeluarkan cahaya yang menyilaukan dari cincinnya dan berpindah dari tempat dia berada sejauh 10 meter. Dia kemudian meminum air dari sebuah botol. Luzelio berpikir kalau tidak masalah berbuat baik pada orang yang akan mati. Saat itu, kabut hitam mulai keluar dari tubuh Luzelio, mirip seperti yang dialami oleh Brooke. Fran tidak membiarkan Luzelio selesai melakukan henshin, seperti anime naif lainnya. Dia menggunakan skill yang dipelajari saat melawan Fallujah. Dalam sekejap, Fran segera ada di hadapan Luzelio. Fran mencengkram wajahnya dan menjatuhkan kepala Luzelio ke lantai. Fran memaksa Luzelio untuk memakan kari yang keluar dari penyimpanan dimensi. Kari itu sampai menutup seluruh wajah Luzelio. Setelah itu, regenerasi pada tubuh Luzelio terhenti. Luzelio marah dan banyak cocot, sampai Fran gak tahan dan memukul dagunya. Ya, Luzelio pun langsung pingsan di tempat. Fran kemudian membawa Luzelio keluar dan menyerahkannya pada penjaga yang ada di luar. Saat itu, Master merasakan banyak aura dari arah perumahan. Mereka mulai mendekati area tersebut dan menusuri jalan yang ada. Mereka tiba di sebuah taman yang ada di rumah besar yang kemungkinan persembunyian lain milik Brooke. Setelah memperhatikan daerah sekitar, mereka sadar kalau telah berada di komplek bangsawan. Saat ingin memeriksa, Jet mencium bau yang tidak asing dan ingin pergi ke arah lain dari mansion yang disebutkan oleh Luzelio. Mereka akhirnya mengikuti Jet karena Jet pernah mencium bau Zelis. Fran kemudian menaiki Jet yang langsung melompati atap-atap mansion. Dalam perjalanan, mereka mendengar teriakan wanita yang sedang diserang oleh manusia berwarna hitam. Jet turun ke tempat kejadian dan Fran segera menebas makhluk itu, tapi gagal memenggal kepalanya. Makhluk itu menyadari kehadiran Fran dan berhasil menghindar. Makhluk itu cukup kuat karena sebelum berubah wujud dia adalah seorang petualang. Fran kemudian membelahnya menjadi dua pada serangan berikutnya. Makhluk itu berubah dari yang awalnya padat menjadi darah merah cair yang cukup kental. Korban wanita tadi sangat ketakutan. Beruntung ada penjaga lewat saat itu dan Fran menyerahkannya pada mereka. Fran mendapati informasi dari penjaga jika kemungkinan pasokan air kota telah diracuni yang membuat mereka harus bergerak cepat. Mereka melanjutkan perjalanan dan melihat komplek bangsawan dari langit. Mereka menuju pada satu mansion besar yang dikelilingi mansion kecil. Dari sana, Master merasakan aura yang cukup membuatnya merinding. Mereka mendekati bangunan setelah menyembunyikan aura mereka. Di sana terdapat sekitar 10 orang yang berkumpul di tengah ruangan. Mereka masuk ke bangunan itu melalui pintu belakang. Perjalanan mereka cukup mulus sampai ke sebuah pintu yang di baliknya terdapat kumpulan orang. Mereka juga merasakan aura manusia yang kerasukan yang begitu kuat sejak memasuki mansion dan aura semakin kuat terasa dari balik pintu. Mereka memilih untuk berhati-hati karena kumpulan orang-orang setingkat petualang tingkat C akan sangat berbahaya. Mereka harus bisa mengalahkan semua orang itu dalam satu serangan. Tapi itu perlu pertaruhan dan Master tidak ingin mengorbankan Fran demi orang lain. Tapi jika mereka membiarkan orang-orang itu, kota akan kacau. Mereka akhirnya memutuskan untuk masuk dan akan melakukan serangan kejutan. Fran kemudian menobrak pintu sambil menyerang dengan sihir ledakan api. Master mengawasi sekitar agar tidak ada orang yang mengganggu perapalan mereka.
Api menyebar luas dalam ruangan itu yang nampaknya seperti zona perang. Bahkan panasnya menembus pelindung sihir milik Fran. Ledakan itu terus terjadi, debu dan api bercampur memenuhi seluruh ruangan. Fran membuat dinding batu untuk membantu melindungi dirinya. Saat apinya sudah padam, mereka melihat hasil karya mereka. Mansion itu sudah bolong, tidak punya atap, dan setengah dari lantai 2-nya hancur. Saat itu ada orang yang menyapa Fran karena telah menghancurkan aula miliknya. Orang itu adalah Linford, sang pengendali iblis. Linford bertanya tentang senjata yang Fran gunakan, karena menurut perhitungannya, makhluk seperti Fran tidak akan bisa mengeluarkan sihir seperti tadi. Linford di sini terlihat baik-baik saja. 10 manusia kerasukan yang tadi jatuh di dekat Linford, seakan sedang melindunginya. Master mengira manusia kerasukan hanya bisa mengamuk, tapi Linford terlihat seperti bisa memerintah mereka. Sebagian manusia rusak nampak masih bisa bergerak dan berbicara. Setelah diidentifikasi, mereka ternyata berbeda dengan manusia rusak yang lain. Mereka masih mempertahankan kemanusiaan mereka dan mendapat gelar pelayan Evil One, bukan budak Evil One seperti Brooke. Linford jelasin kalau orang yang menerima kekuatan Evil One secara sukarela, mereka akan tetap sadar. Berbeda dengan mereka yang berubah secara tidak sengaja atau dipaksa. Linford memberikan hadiah pada Fran dan menjelaskan bagaimana seseorang bisa menjadi iblis. Seseorang hanya perlu sedikit kebencian setelah meminum air iblis dan diberi sedikit dorongan sederhana. Master tentunya tidak langsung mempercayai perkataan Linford, karena itu terlalu mudah untuk merubah seseorang menjadi iblis. Hal yang membuat Master tertarik adalah dorongan sederhana yang dimaksud oleh Linford. Setelah mengingat perkataan Luzelio, Master mulai melihat ada diagram atau lingkaran sihir di lantai. Saat Master memeriksanya, ternyata mana jahat milik Linford mengalir melalui lingkaran itu dan memungkinkan dirinya menyebarkan itu ke seluruh kota. Inilah dorongan sederhana yang Linford sebutkan sebelumnya. Linford tertarik dengan Fran karena tidak banyak orang yang bisa menahan radiasi mana miliknya. Dia menawarkan Fran untuk menjadi pengikutnya agar bisa berevolusi dengan mudah. Linford tahu cerita terkait ras kucing hitam yang ditinggal oleh dewa sehingga tidak bisa berevolusi. Linford bisa saja mengevolusi Fran saat ini juga jika menjadi pengikutnya. Master awalnya menyarankan untuk pura-pura menerima tawaran Linford untuk mencari informasi terkait evolusi ras kucing hitam. Tapi Fran menolak karena kemungkinan besar Fran hanya akan diubah menjadi iblis seperti yang lain. Mereka akhirnya memutuskan untuk mendapat informasi secara paksa dari Linford. Linford juga berpikir hal yang sama dan akan menjadikan Fran sebagai bonekanya. Linford sangat meremehkan Fran, kemungkinan dia melihat status palsu yang Fran miliki. Fran dan Master berencana menyerang dengan katapult saat Linford lengah. Fran kemudian mengambil posisi dan Master terbang ke arah Linford. Serangan itu berjalan mulus sampai tiba-tiba Master berhenti bergerak karena terhalang pelindung sihir. Pelindung itu sangat kuat sampai bisa membelokkan Master yang terbang dengan kekuatan penuh dan dalam bentuk elemental miliknya. Linford menyebut pelindung itu sebagai berkat dari Evil One. Master mendarat cukup jauh dari Fran. Linford bilang kalau kekuatan itu cukup untuk membunuh dirinya dan dapat mengganggu ritual yang dilakukannya, walaupun hanya memperlambat penyebarannya selama 10 menit. Ritualnya sekarang sudah selesai, lingkaran sihir yang ada di belakang Linford juga mulai bersinar. Mana mulai menyebar ke sekitar dan korban lain akan segera berubah menjadi budak si jahat. Linford memberitahu kalau mereka sekarang memiliki 330 korban yang harusnya 30 kali lipat lebih banyak. Tapi tidak masalah karena Zelis punya rencana lain untuk memperbanyaknya. Saat itu, Fran mengeluarkan pedang Dead Gaze dan melemparnya ke arah Linford, tapi pelindungnya memang sulit untuk ditembus. Linford mulai mengetahui kalau Fran terlalu bergantung pada pedangnya dan menyuruh manusia rusak yang masih hidup untuk menangkap Fran. Linford kemudian menghilang dari ruangan itu dan meninggalkan Fran bersama para manusia rusak. Mereka mulai mendekati Fran, tapi terkejut ketika Fran tiba-tiba menghilang. Fran bergerak dengan cepat karena perbedaan status yang mereka miliki, sehingga Fran dengan mudah mengalahkan semua manusia rusak. Fran kemudian menghancurkan lingkaran sihir yang ada dan segera pergi meninggalkan mansion. Saat itu para manusia rusak sudah mengamuk dan terdengar suara jeritan dari berbagai arah. Sepanjang perjalanan mereka melumpuhkan manusia rusak yang mereka temui. Mereka harus segera menemukan Linford dan Zelis yang masih merencanakan hal lain. Jet mengendus bau milik Zelis dan Linford yang membawa mereka pada suatu tempat. Di tempat lain, Linford dan Zelis sedang berkomunikasi menggunakan telepati. Linford sedang menuju ke kuil dan Zelis sedang menuju guild alkemis. Linford menceritakan gangguan yang dia alami selama rencana terkait Rodus yang tahu rencana mereka dan keberadaan Fran. Mereka sekarang tidak terlalu memusikkan hal itu lagi karena mereka sekarang hanya perlu membawa Charlotte untuk tahap akhir rencana mereka dan mereka telah mengirim Teraklet untuk itu. Mereka berencana melakukan pembalikan pada upacara suci. Charlotte diperlukan sebagai korban karena dia adalah yang paling cocok menjadi gadis suci. Dengan itu mereka bisa mendapat ribuan jiwa dari darahnya. Semua iblis atau manusia rusak akan menjadi pasukan Zelis dan Linford akan membuat lingkaran sihir di kota sebagai altar bagi Evil One. Pertumpahan darah yang terjadi di seluruh kota juga akan menjadi persembahan bagi Evil One.
Oke, segitu dulu ya video kali ini. Ceritanya sudah mau masuki klimaks. Ya karena memang udah di bagian akhir novela. Setelah ini kita lihat bagaimana Front dan yang lain bisa menyelesaikan masalah kali ini. Gue sih berharap Evil One ini buat last boss aja, karena kedengarannya kayak jahat banget gitu. Jadi kalau bisa sih batal muncul aja di arc ini gitu. Jadi nanti di arc selanjutnya aja gitu munculnya. Ya udahlah, syukran narkomaratan ufro video asali. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.